Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathan Almesan Zafar. Saya Muhammad Nabil Fikriansyah. Dan kami adalah siswa dari SMP IT Insan Tama Bogor. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penelitian kami dengan judul Pengelolaan Used Cooking Oil Rumah Tangga, Persepsi dan Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Ibu Rumah Tangga dalam Mendukung Kebijakan Renewable Energy. Menurut penelitian dari Traction Energy, dengan jumlah penduduk yang besar dan pola konsumsi yang ada, Indonesia memiliki potensi UKO yang sangat besar, namun hanya 18,5% UKO yang berhasil dikumpulkan. Sementara dari sisi rumah tangga, menurut survei pada tahun 2020, hanya 35,7% masyarakat yang telah mengumpulkan UKO. Sehingga pertanyaannya adalah, bagaimana persepsi masyarakat khususnya ibu rumah tangga dalam mengelola UKO? Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi ibu rumah tangga dalam mengelola UKO? Dan terakhir, strategi apa agar pengelolaan UKO yang dihasilkan oleh rumah tangga dapat berjalan secara optimal? Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian campuran, yaitu menggunakan metode analisis deskriptif dan regresi yang merupakan metode kuantitatif untuk melihat bagaimana persepsi atau faktor yang mempengaruhi partisipasi ibu rumah tangga dalam mengelola UKO. Sementara metode kualitatif digunakan untuk menentukan strategi pengelolaan UKO dengan pendekatan SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Pengambilan data primer dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melakukan survei terhadap ibu rumah tangga orang tua siswa SIT Insan Tama untuk mendapatkan data persepsi dan faktor yang berpengaruh. Survei ini menggunakan kuesioner terstruktur dan dilakukan secara online melalui Google Form. Kedua, wawancara mendalam kepada dua responden ahli untuk mendapatkan strategi dengan pendekatan SWOT. Hasil analisis deskriptif yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata UCO yang dihasilkan oleh rumah tangga responden adalah 641 ml per bulan. Untuk pengelolaan UCO yang dihasilkan, baru 59,10% responden melakukannya sesuai prosedur, yaitu dibuang dalam wadah tertutup atau dikumpulkan. Selebihnya dikonsumsi kembali atau dibuang langsung ke dalam saluran air. Hasil uji pengaruh dengan analisis regresi menunjukkan bahwa dari beberapa faktor yang ada, hanya 3 faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi rumah tangga dalam mengelola UKO yang dihasilkan. Faktor-faktor berpengaruh tersebut diantaranya adalah pengetahuan bahwa UKO dapat bernilai ekonomi jika dikumpulkan atau dijual dengan koefisien arah regresi sebesar 0,055. Adanya komunitas pengumpulan UKO di sekitar tempat tinggal dengan koefisien arah regresi sebesar 0,243 dan adanya fasilitas pengumpulan UKO koefisien arah regresi sebesar 0,448. Hasil ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Perdana pada tahun 2021, Al-Faqihuddin dan Parati pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengelola maupun mengumpulkan UKO. Analisis lanjutan dengan metode SWOT untuk menilai faktor internal kekuatan kelemahan dan faktor eksternal peluang dan tantangan didapatkan hasil bahwa pengelolaan UCO rumah tangga di Indonesia berada di kuadran keempat, yaitu pertemuan antara kelemahan dan peluang. Jadi beberapa strategi turnaround yang dihasilkan diantaranya adalah, yang pertama adalah strategi penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat berbasis teknologi informasi. Lalu yang kedua adalah strategi memperbanyak titik-titik pengumpulan berbasis komunitas. Yang ketiga adalah strategi standarisasi mutu UKO di rumah tangga. Yang terakhir, yang keempat adalah strategi insentif ekonomi bagi komunitas ekonomi. Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, 39,90% responden masih menggunakan UCO untuk dikonsumsi kembali atau dibuang ke dalam saluran air. Di sisi lain, sosialisasi pengelolaan UCO dari pemerintah kurang terbukti karena hanya 33,60% dari responden yang mengetahuinya. Kedua, 3 faktor yang mempengaruhi partisipasi responden dalam mengelola UCO diantaranya adalah pengetahuan bahwa UCO bernilai ekonomi jika dikumpulkan atau dijual, adanya komunitas pengumpulan di sekitar tempat tinggal, dan adanya fasilitas pengumpulan UCO. Poin terakhir yaitu poin ketiga, strategi pengelolaan UCO rumah tangga di Indonesia berdasarkan analisis SWOT berada pada kuadran 4, yaitu pertemuan antara kelemahan dan peluang. Strategi kuadran ini adalah turnaround,
yaitu memperbaiki kelemahan internal untuk mendapatkan peluang eksternal yang besar. Beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan penelitian ini diantaranya adalah yang pertama perlu adanya penyempurnaan pendekatan metodologi seperti menggunakan AHP untuk menentukan prioritas strategi. Lalu kedua adalah perluasan sampel agar penelitian ini lebih representatif. Dan terakhir yang ketiga adalah pelibatan stakeholder yang lebih luas seperti pemerintah, masyarakat maupun komunitas dan sebagainya. Demikian penelitian kami. Semoga memberikan manfaat dan kontribusi dalam rangka mendukung kebijakan renewable energy di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.